What's up, man? Baik lagi di Ngelantur YouTube. Ngelantur. Cerita atau bisa disebut ngencrit. Oke men, ini adalah konten baru di channel Ngelantur YouTube. Jadi gimana nih Kray? Kasih tau Kray kontennya Kray. Ya, jadi tuh ngantur cerita tuh jadi kita nanti bakal ngundang teman kita deh atau orang yang pengen cerita di channel kita. Jadi tuh ceritanya tuh bisa cerita horor, keseruan kalian, cerita tentang pribadi kalian atau bareng teman-teman kalian. Horor yang lucu-lucu, apapun deh pokoknya cerita-cerita di dalam kehidupan kalian. Nih jadi sebelum kita panggil narasumbernya, jadi kita kan sebelumnya pernah bikin video kayak ini deh. Benar. Nah, ada yang nanya tuh konten selanjutnya apa. Nah, gue jawab tuh, kita mau bikin konten horor, mau explore horor deh, ke tempat horor. Nah, tapi di saat kondisi lagi kayak begini, PSBB lagi sekarang. Ya, nggak mungkin kan kita buat bikin konten di luar. Jadi kontennya kita ganti jadi ngencrit deh, atau ngantur cerita. Tapi emang ngencrit dari dulu emang udah ada. Maksudnya pengen dari dulu emang udah ada nih ntar kontennya ke depan ini. Cuman ya baru sekarang bikin konten cerita-cerita horor, lucu-lucu, pokoknya apapun. Ya, jadi kita konten horor yang explore keluar nggak jadi. Bukan nggak jadi, tapi belum. Nggak mungkin sih bagi gue mah. Kan kalau PSBB kelar? Nggak mungkin, pasti. Serius. Ya udah lihat aja ke depannya kayak gimana ya. Kalau emang banyak yang nyuruh konten di luar, laksanain mau nggak mau. Kalau emang banyak. Tapi kita nggak bakal tahu nih sampai kapan. Iya, tapi kita nggak bakal tahu sampai kapan. Buat kalian, stay safe. Tetap jaga kesehatan di rumah. Jaga kesehatan di rumah. Dan ya udah. Kita langsung panggil aja narasumbernya. Tapi tadi dulu Kray, ini sebelum panggil narasumbernya. Jadi ini kita kasih tahu dulu. Ini sekarang kita pengen bikin cerita horor Kray. Jadi ini ntar temen gue mau cerita tentang pengalaman dia pribadi. Soalnya di rumahnya dia tuh emang sarangnya Kray. Kayak sarang makhluk halus gitu. Jadi kan gue kan segang nih sama temen gue yang ntar pengen cerita. Jadi tuh di gang gue tuh ada 3 rumah yang emang sarangnya dia, 3 rumah. Jadi 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Jadi yang 2 rumah tuh, yang rumah kedua tuh rumahnya dia Kray. Rumahnya temen gue ini. Nah itu di 3 rumah itu emang mainannya makhluk halus, tempat mondar-mandir. Dan makhluk halus itu kalau diganggu punya nama. Yaudah, nggak usah ceritain. Ya udah penasaran kan? Gimana keseruan, gimana cerita horor? Gimana sih maksudnya? Udah, panggil aja langsung. Yaudah, kalian pasti penasaran kan, pengen tahu secara detail gimana cerita makhluk halus itu. Biar narasumbernya aja yang ceritain. Biar narasumber yang ceritanya deh, nggak usah banyak lama-lama, banyak cincong ya kan. Panggil aja langsung narasumbernya. Ayo langsung masuk. Kita panggil Kipo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Duduk, Mas. Oke, Silakan bro, perkenalkan diri. kenalin dulu deh. Halo semuanya, nama gue Opik. Gue tinggal di Dekat Rumah Adoy. Iya benar. Di sini gue pengen cerita nih. Cerita pengalaman pribadi lo ya. Pengalaman pribadi gue dari gue kecil sampai sekarang. Nah, alhamdulillah sekarang berkurang tuh dia nggak berani tuh. Ya udah. Gitu. Jadi kita mulai deh. Jadi lo tuh pindah di gang Mandar, pindah di gang Mandar tuh dari tahun berapa sih? Ingat gue 2006 atau 2007. Belum lama ya. Belum lama tinggal di gang Mandar. Dan lo tau gak sih, maksudnya pas lo pindah tuh, maksudnya lo udah tahu belum kalau di rumah lo tuh ada makhluk halus sih? Tahu gue pertama kali pindah. Udah tahu ya? Tahu gue sih itu pertama kali pindah tuh gue lagi proses pemindahan barang, angkat barang. Kan lantai 2 tuh, gue jalan ke lantai 2. Sanggan gue tuh kan tuh ada perempuan yang punya rumah sebelum gue tuh, perempuan yang lagi ngangkat barang sama mainan di atas. Gue jolokin dari tangga berdarah. Berarti tuh gue Berdarah, gue dibunuh darah. hari pertama lo pindah? Hari pertama kamu pindah. Berarti emang udah ini guys, emang udah ada lah ya kan, berarti emang dari awal. Terus kejadian janggal berikutnya? Pas hari ini gue pas mau daftar sekolah TK PAK gitu. Gue mau kamar mandi, suruh bokap ambil wudhu. Kamar mandi ada yang jongkok gitu. Kamar mandi baru jadi. Iya kopi. Nggak taunya tuh guna. Cewek, cowok? Apa? Itu nggak jelas. Oh nggak jelas, Bayang situ gunanya. Saya bingung. Tuh nggak tahu. Makanya aku dulu ngomong kamar mandi bekas apa sih? Bekas gudang tadi. Kamar mandinya? Bekas gudang sebelumnya? Iya. Bekas gudang terus
itu nggak lama kemudian samping tuh bagian samping kan emang bokapnya iseng nih gitu kalau ikan lele renang tuh buat ikan lele kan gue waktu itu juga iya gue ini Kray pas di kolam renang emang anak-anak gue main di dia ngobak ya namanya masih kecil. Padahal tuh kolam meleleh itu. Kolam meleleh cuma buat ngobak dulu ya kan. Iya, terus kolam lele. Nah, sebelum digali tuh bokap gue nemu apa? kan kapan nggak lagi Di bawah ini Kolam lele. renang. Di dalam Iya. kolamnya, di dalam kolamnya. enggak sebelum kolam renang tuh tanah Oh, sebelum kolam renang jadi. sebelum itu Sebelum kolam renang Sebelum jadi. kolam jadi gali tuh udah nggak ini kan kayak bekas NKP aborsi perempuan tuh perempuan Ini Kray. oh parah Terus gimana dong sama bokap lu dia? bokapnya dibersihin Terus Nggak dibuang kan? minta air sama guru bokap gue minta air doain minta izin gimana baiknya ceritanya dan akhirnya Bismillah tuh nggak tahu bokap gue dibawa kemana nggak tahu anak kecil tuh iya kan kapan Tapi tetap tuh akhirnya bikin kolam lele di situ. tetap jadi nah tapi ini Kray. Ada yang janggal, ada yang janggal pas lele itu udah ternak, ada yang janggal Kray. Coba jajal gimana ceritain. Ada yang janggal Kray. itu ngambil tuh lele sekitar bibit dari bibit tuh bangsa 1.200 atau 1.300 Sekaligus bibit tuh. Heeh. Banyak juga. Nah dalam seminggu tuh hilang hampir setengahnya bahkan ini 2/3 Sisa berapa itu? sisa 500 Parah juga. sisa 500-an nggak ada yang tahu Ya kan? Hilang lele. Coba lu bayangin lele. Hilang Kray. Maksudnya ini gue juga emang udah tahu cuman gue merasa aneh kan kenapa hilang ya. Nggak ada yang ngambil lah. Siapa yang mau ngambil lele banyak kan gitu makanan Kray. Makanan nih enggak. Terus selain itu ada apa lagi? nah itu ada pas gue udah sekolah tuh kalau nggak salah SD apa gimana gitu lupa saudara gue main tuh saudara gue dari Jawa Bina mungkin lelah atau gimana pulang kerja ya kan namanya punya proyek lelah mau tidur posisi tuh kamar tuh masih belum rapi banget kamar-kamar belum masih rapi banget penuh tidur tuh di atas ya kan tidur di atas Lantai 2 tuh. lantai 2 tidur Tapi emang dia kan rumahnya dia lantai 2-nya emang itu sih Kray. Jadi apa? Ngeplong. Ngeplong. Jadi lantai 2 naik ke atas nih kan. Naik ke atas udah ada tangganya. Tapi nyanyi ngeplong Kray. Langsung langit-langit. Memang nggak disimpan barang-barang apaan gitu? nggak ada cuma Langsung tadinya hilang. buat gudang tadinya Emang gudang di atas tadinya. Terus, gudang terus. pindah tidur tadinya capek sebelum tidur tuh nonton TV dulu tuh biasanya tuh deh nonton motor GP balapan motor GP tidur bangsa jam 12 jam 1 gitu tidur paginya bikin kaget doi kaget paginya tapi paginya pas nanya sama nyokap gue Bi katanya siapa Bi malam tuh perempuan yang mijetin tiduran lu Perempuan ada yang mijitin tengah malam. cakep perempuan Padahal di rumah lo perempuan saya perempuan nyokap gue doang doang tuh. iya sebelum dibawanya di kontrakan nyokap gue doang tidur Kalau nyokap lu kondisi udah tidur juga tuh. jadi tidur Jam-jam berapa tuh kira-kira? pagi pokoknya habis sarapan habis subuh bangsa setengah 6 sampai jam setengah 7 gitu dulu barangnya Dia tuh pas ada yang mijitin pagi. udah pas pijitin dia posisi di atas tuh di Malam tapi kan. Malam. Tapi dia ceritanya pagi. tadi pagi pas mau bikin kopi ya Pas udah bangun nih cerita Sebenarnya baru. maksudnya wujudnya apa gimana apa. jadi kalau diceritain sih gitu cakep Cakep ya? iya kita cakep Iya. ceritain cakep begitu hangat ceritanya enak mau di antara bingung mau ketawa gimana nih ngomong iya nggak ada perempuan lagi selain itu mak gue doang rumah gue deh Iya itu. Enggak Kray. Ini terus juga apa? Kalau makhluk halus itu punya nama Kray. Punya nama. Kasih tahu, Pik. kalau yang apa dari info orang-orang tua di Mari sih nggak tahu namanya Juleha Leha namanya. Ya, Itu kan punya nama. Itu kan kalau itu kan Jadi itu emang setan diganggu itu emang ada ciri khas Kray. Maksudnya bukan ciri khas maksudnya ya ciri khas sih orang punya nama itu kan maksudnya nama Juleha. Nah terus orang tuh ada yang lihat cantik ada yang lihat jelek Kray. tergantung orangnya Tergantung orang yang ngeliatnya. kalau orang yang nantang Nggak, dia kan Kalau orang yang nantangin buruk buruk pernah Kray. Pikir. ini kan ceritanya kan ini kan ceritanya kan di rumahnya Opik nih. Maksudnya yang di luar rumah Opik, lo tau nggak ceritanya? Maksudnya di jangan lo gitu. itu paling dari orang-orang yang ngalamin kalau gue kan Iya. jujur di luar nggak pernah ngeliat secara langsung kalau gue di rumah sering Lo apa tuh infoin yang di luar rumah lo? Tahu bentar. Kita apa? Nanti kan juga pernah dulu yang lu cerita tukang sate.
Kok Itu kan dua rumah tuh, makanya yang dua rumah cerita gitu. Iya. Bukan kan dua rumah tadi Iya. ujian, ini kan dua rumah. apa rumah tuh salah satu tukang sate. Tukang sate biasa Iya, biasa kan. tuh keliling Pangjo. Panggil. Jadi gue keluar tuh mau paket malam tuh, mau pakai segawannya di tempat kita di paket malam. Jalan di Bang Jo nanyain, Pik tuh yang mantap di rumah lu tuh perempuan katanya, tusuk sate, katanya berapa tusuk itu 11 tusuk apa 13 tusuk gitu ngomongnya. Tapi ini Pik nggak pakai bumbu deh, daging ayam doang dibakar apa udah gitu. Nggak pakai bumbu. Iya, gue bingung nggak ada ya kan. Dalam hati gue yang ngontrak di rumah gue aja kan. Iya, minta tanggung jawab. Kita bayar, kita bayar. Gue kira nggak jadi paket malam, gue nggak jadi tuh. Akhirnya dia men akhirnya yang setanggung jawab. Jadi nggak main paket malam tuh nggak jadi tuh. Pernah gue mimpiin, Pik. Jadi gue kan lagi mimpi nih. Nah, tapi apa bukan wujud itu pas masih itu bukan rumahnya dia kayak dulu kan apal bener rumahnya. Rumah sebelum Opik yang nempatin. Iya. Dulu kan rumah juga situ tuh. Nah, gue mimpi Kray. Gue jadi lagi main nih sama anak-anak gue, main api unggun. Cuman kapan? Tiba-tiba langsung diarahin ke situ, Allah merinding. Gue langsung diarahin ke situ sama mimpinya langsung, pokoknya gue tiba-tiba ada di situ, langsung orang dulu ada, orang tua zaman dulu, bokap lah, orang dulu tinggal di Mandar, ngomong gini kan, ngomong gini, bentar jangan kemana-mana, ada yang mau ketemu, ini gue gak bohong, bentar jangan kemana-mana, ada yang mau ketemu, gue udah tahu dong, orang lama di sini kan. Siapa yang mau ketemu gue di sini nih kan, soalnya kan rumahnya merinding banget, gue langsung kasih udah ngomong merinding gue bilang siapa yang mau ketemu gue di sini nih kan, dia pasti nih kan, tante Ju gue bilang tadi dulu bentar ya kan, ada yang mau ketemu, gua kayak langsung lari Kray, salahnya gue dan gitu larinya ke atas Kray, ke atas tempat nih, enggak. Nih, pas gue lari bentar ada mobil. Gue lari ke atas ya kan, gue mau pergi kamar mandi kan. Mau pergi kamar mandi, merinding. Iya udah terus. Pas gue mau pergi kamar mandi, gue baru inget. Lah ini tempatnya dia, gue bilang lah. Tempatnya dia nih. Gue kabur Kray, wah apa? Sebelum di sini gue harus kabur ya kan. Tapi gue sempat ngeliat kan, pas gue lari ke bawah, lompat ke bawah ya kan. Gue sempat ngeliat ke belakang. Bener kayak dia mau masuk kamar mandi, gue lari langsung situ, gue langsung pengen buru-buru melekin mata, gue bilang, wah gue langsung, alhamdulillah kan langsung melek gue, wah udah gue langsung apa, siang-siang tuh ya kan, udah gue langsung nggak gue lanjut tidurin, gue langsung keluar aja dia langsung gue ceritain ya kan, anak-anak gue, langsung gak gue terusin gue tidurin, ada yang mau ketemu, coba lo bayang, gue untungnya gue kan belum dikasih lihat, bukannya gitu gimana kalau lo bayang kali ini. Tapi Dik, selain di jangan selain tukang sate ada apa lagi maksudnya belum? Wah yang lucu gua ini Bang gue ya ternyata kan Bang gue tahu nih yang motor rumah gue tuh di keluarga ibu rumahnya pas buka pagar ya kan lihat cakep, kalau kata Bang gue cakep belum berputih ya Bang gue motor tuh kan kaget, ada orang kaget ya kan, bukan kaget karena takut, kaget emang shock ya kan. Oh iya gue tahu nih. Siapa? Abang gue cerita. Siapa nih? Begini kan di pintu di. Iya, pegang pintu begini gila lu. Malam-malam Gue buka pintu. gelap rumah gue. Bang gue kan kalau bangsa di jam 10 ke atas matiin tuh biar anak-anak tidur, kata mimi gue biar besok sekolah belajar gitu. Gila lu, nih kan ibarat ini pintu rumahnya dia nih. Ini abangnya. Ini di sini cuma taruh lampu itu doang. Dia lagi sini. Abang lu mana itu? Abang gue bener pucet, emang ketemu dia putih, pucet, abang gue ikut pucet, masuk. Lari kan langsung abang lu tadi. Lari Kray. Langsung gue sih yang gue denger apa nih? Udah abang ini langsung kagak bisa ngomong, maksudnya bukan gak bisa ngomong, mau ngomong langsung serem gitu Kray. Serem. Jadi iya abang gue kan cerita tuh. Coba lu bayangin. Ada temen abang gue, itunya abang gue dong ya kan. Dia mau pengen nantangin tuh. Nah iya. Nantangin. Mana sih namanya si J gini. Mana sih itu? Aku macam apa? Dia sangat menikmati ya gitu. Bener tuh seperti kejadian masalah itu. Jalan-jalan sampai pulang naik gunung gitu kalau masalah di. Berhenti depan pohon bimbing rumah gue. Berhenti pas nengok. Oh iya ada bimbing, ada pot bimbing. Tadi adiknya ancur kan. Langsung ngibrit tuh. Gitu
gue sadar ini. Tapi dia ini kan sempet ini keren. Jadi tuh abang-abang ini jadi ini apa? Sempet nggak bisa jalan keren. Jadi kaku kayak dipaku. Pas bener di pohon belimbing dia langsung tiba-tiba berhenti, langsung mukanya dia tuh langsung mau diaring sana. Lu nengok. lu juga kalau pengen masuk gang gue, lu pasti pengen ngeliat cara mandi mulu kan? Buahnya begitu. Pengen lu, nah tuh abang-abang ini pas diem langsung nengok begini, tiba-tiba mukanya langsung diaring ke arah kanan, langsung pas begini. Katanya sih hancur-hancur kayak mukanya tuh. Temen-temen lu emang pada ngeliat nih pas lagi dikasih lihat. Kagak, jadi itu dia cuma sendiri. Emang lagi pada posisi bubaran. Dia mau ke warung lagi nih ceritanya, kalau bisa bawa kopi aja belanja. Mau sadar ini. Jalan keren di ini. Dia diem di jalan. Kaki Juli jalan nyampein begini. Terus dia mau kabur nggak bisa. Kakinya diem nih. Dia begini. Nggak bisa, udah pokoknya dia begini mau kabur nggak bisa. Dia diem nih. Akhirnya dia langsung sama dia benar-benar dipaksain, dia langsung kabur nih, dia langsung pas udah mau deket banget dia langsung kabur nih, ke bawah. Di bawah kan rame tuh abang-abang pada langsung. Dia pas sampai bawah dia langsung dia langsung masuk ke main tanyain dia mungkin gimana sih panggil juga atau bisa dia menangkap dia makanya dak itu kalau yang kami Nggak yang unik perkembangan ini apa tau lah sekarang canggih kan apa jadi butuh dibuka tinggal telepon. iya benar Grab benar dulu masih jalan keluar gue Lucu nyetak nih. Uber sama Gojek tuh dulu. Tapi kalau Uber itu kan salah alamat bukan rumah gue. Ini yang bener sama Gojek nih. Namanya di situ J siapa gitu, mesen order kan bingung. Juleha Iya. kalau nggak salah Juleha apa Juleha gitu. pesan namanya Juleha. Ya kan posisi gue emang udah mau kerjaan jam di rumah ya kan main mulu. Pada bingung nih siapa? Saudara Umi gue Tuh gua bukan. jaga tapi nabi di rumah lu. Rumah Dua gue, kali. dua kali. Dua kali. Yang pertama ditaruhnya di saung ujung. Saung. Yang kedua kali alamat rumahnya di Nggak ketemu gue. Gojek nanya sama orang sini nih. Iya nanya. Nah ada tuh yang ini juga Inul, Marni ngomong nggak ada yang namanya ini. Gojeknya bingung ya kan. Udah akhirnya balik tuh Gojeknya. Yang kedua baru tuh di saung. Namanya sama juga. Posisi jam berapa? Jam 1 Malam pesen pagi jam 1 pagi. Iya jam 1 pagi masukin. nanyanya ke Manya sini. Manya Ikal ya? Manyekal bisa. Manya temen gue nanya. Manyekal nanya. Tuh ada ini kan Aku ada kakak juga pesan. udah tahu dong namanya Juleha. Dia langsung Udah. nggak tahu. Langsung mau kakak tahu. Tujuannya ke Kokas. Kokas. Fokus dia namanya. Kampung ini apa namanya? Apa sih? Yang makam tuh apa namanya? Oh, Dulu. Teteh Pulau. Pokoknya ke Tujuannya. Kokas itu tujuannya. Ini tujuannya. Tuh. Kalau gue nggak tahu deh tuh di beneran apa orang iseng gue nggak tahu Iya, deh pokoknya. Iya. Kan ini cerita aja yang tahu. deh. Iya tapi enggak maksudnya gua lu ya jalur bayangin nih berarti urusan ya kan nanya nih kan namanya dia nggak tahu nih kita kenal nih namanya Juleha ya kan langsung Nggak ada lagi udah gitu. kabur Itu dia. ceritanya di rumah apa ada cerita lagi. Enggak kalau awalnya pindah ada gue segitu kan ada tuh hebat kata dulu api mantan RW nih tinggal kan emang sampai rumah gue tuh kedengeran perempuan nangis ada harinya gue tahu kan namanya tetangga ya kan gue tahu ini yang perempuan siapa aja yang masih remaja suaranya kan ya kan sedangkan si ini anaknya lupa lagi sekolah PHP gitu terus siapa lagi Tasya lagi main segitu udah gue nggak tahu tuh soalnya nangis ada ini dari jam 3 sore sampai jam 10 sampai jam sisa dia pakai kelar baru nangis karena gini orang gila mah nih cewek diputusin aja nggak nangis sampai jam-jam gitu Iya. kan Terus juga gila baru ini kalau menurut pandangan orang-orang Jawa sih katanya sih ini apa yang kita ini pandangan nah soalnya teman gue ini Banyak pokoknya. ditawain disolin sebelumnya mau tinggalin kan kalau kita itu gitu ya ini kalau pada mau dibari masih dari keluar dulu dia sholat gimana main game tawa jadi itu ketawanya kenceng temen gue banyak itu yang denger dia doang udah Dia ngomong dulu apa itu? Apa? Ngomong akhirnya. nggak cerita Besokannya. besokannya pas masuk sekolah baru cerita orang katanya pernah ada istrinya abang dulu dia lewat gang ada dan dia lewat rumahnya bunda tuh urusannya jalan di jalan rumahnya di jalan bunda. istrinya nih di jalan pohon gila gitu dia pengen keren jadi tuh ada toren keren ada toren nah
di atas toren gini kakinya ngayun-ngayun ngayun dia akan kapok mulai pas dia ngeliat ada yang ngayun gitu dia langsung nggak, kalau mau pulang nggak berani lewat situ kan, lewat gang lain lu bayanginnya begini toren. Aduh. Nah kalau gue juga ada Kray. Ini kalau gue pribadi gue benar-benar pribadi. Jadi tuh sebelum dia ngontrak di yang rumahnya ini nih, rumahnya yang sekarang dulu kan ada tuh kontrakan. Nah, kebetulan gue ngontrak di situ Kray. Pas lagi lahiran gue diceritain sama ini gue sama nyokap gue. Nah, jadi tuh ngontrak tuh gue di sini tuh bareng-bareng. Kan zaman dulu habis maghrib kan sepi. Habis maghrib sepi. Zaman dulu gue lahir tahun 99. Tahun 90-an. Sepi ya kan tahun segitu habis maghrib sepi. Jadi tuh kata nyokap habis maghrib pada tidur tuh semuanya tuh. Bokap tidur, abang-abang gue pada tidur. Ponakan-ponakannya juga pada nginep, pada tidur semua. Sisa nyokap dong sendirian tidur di atas sama bayi sama gue. Gue kan gitu. Masih bayi gue diceritain. Nah nyokap tidur sama gue doang berdua, yang lain pada tidur di bawah. Terus ada kan kasurnya kalau nggak salah tingkat ya, ada tidur di atas juga. Yang lainnya ponakan-ponakan ini pada tidur di bawah. Nah jadi tuh pas nyokap bangun ya kan, belakangnya langsung kaca lemari. Pas nyokap nengok belakang, jadi tuh dia tuh lagi gitu ngebelakangin nyokap, lagi nyisir begini kan. Tahu sendiri kan kalau ada di mana ada anak bayi ya kan, makhluk halus pasti ada di sekeliling tosnya kan, tosnya gitu. Nah, jadi bener-bener di belakangnya kan, jadi dia lagi ngaca, ini kagak madep nyokap, dia lagi nyisir gini, lagi nyisir ya kan, nyokap langsung gebrak pakai satu gigi. Gebrak akhirnya belum. Gebrak akhirnya nengok nih. sampai mau nangis nyokap. Maksudnya bangunin yang pada tidur. Bangun dulu ya Allah, orang masih maghrib, masih sore, udah pada tidur aja. Itu ya kan? Itu nggak boleh. Pada tidur aja, bangun lu. Oke, bokap juga bangun. Pak bangun pak, ya Allah, katanya orang abis maghrib udah kayak tengah malam, bangun dong weh yang bawah. Bangun akhirnya. Bokap bangun akhirnya pada bangun. Pas pada bangun dia langsung hilang, langsung nggak ada. Kalau gue pengalaman emang serem dari dulu emang ada tuh. Bang Lulus itu emang dari zaman dulu, dari zaman nyokap kecil ya kan, sampai ini emang katanya emang ada kan, udah lama itu aneh. Iya, alhamdulillah gitu. Ya bokap aja itu dikasih amanat tuh. Dia pokoknya amanat kan awalnya kan di depan tuh masak pengol itu. Dia amanat gitu. Nanti kalau dia udah jauh-jauh, amanat dulu gitu udah jauh. Pokoknya proses pertama kali nyaman bareng tuh pas banget sama bokap ini kan. Jadi enggak tuh mampu bangun kan itu kejadian itu gue naik atas tuh. Tapi itu belum curiga, terus itu belum curiga apa ya? Belum curiga. Tapi curiganya pas aku cerita juga kan. Iya emang. Tapi kok bikin ini lagi dia teh kayak enggak kalau kayak gitu pas tergantung niat kita. Benar. Kita nggak ganggu kan. Benar. Ini udah kayak gue nih. Kayak gue, anak-anak yang gue ini lah, dia juga tahu lagi di rumahnya. Ibaratnya ada ini nih, ada makhluk ya kan, ada makhluk halus di gang. Cuman ya udah, maksudnya udah biar punya orang pada kita seperti ini, cuman apa? Dari kecil di sini ya kan, ibaratnya udah. Yang penting kita ganggu, nggak nantangin. Udah apa jadi apa? Gue kan kalau pulang main gua, cuman ya jalan-jalan. Cuman kalau emang lagi takut sih pasti ada rasa takut. Gas langsung motor sepi kan, saya gugas aja langsung ke rumah gue. Cuman kalau lagi berani mah ya udah, maksudnya ya udahlah. Terus juga lama-lama juga ya emang udah sahabat jadinya. Udah biasa. Paling juga di jahil kadang nggak main nantangin sama yang baruan, buat mengenalin diri. Kalau dibilang banyak mah banyak kan ceritanya. Banyak ceritanya tentang itu.
yang balik nobar juga tuh yang bawa tuh yang bawa yang pada mabok satu itu kalau satu gitu ngeliat Gitu, poni mau ngeliat jamu banyak Itu kalau bawa fry. Ini kalau ceritain mungkin berjam-jam kali. Berjam-jam. jamu dia Berhari-hari kali. banyak banget panjang. banyak Nih, boleh. gua kasih tau ya, di sini tuh ada dua, ada Tante J sama Pak Item. tuh Pak Item. itu seberang tuh Iya, enggak itu mah orang, enggak setan, makhluk halus juga ada di sini Pak Item. Ya, Ini cuman ini kita ceritanya dari versi Opik aja nih. dari versi Opik, Kalau dari sama teman-teman pasti pasti ada punya cerita. banyak Semuanya pasti. Buru Opik nih kamera nih. Iya, anak-anakku pasti ada versi cerita masing-masing. Jadi ini kalau cerita emang nggak bakal kalah Namanya dari sejarah-sejarah dari Iya, zaman dulu. Dan zaman bokap mati di sini dari kecil orang tua tuh pasti itu bakal lama. Jadi sekarang ini deh, ente kasihnya ente kasih sepatah dua kata deh, maksudnya kalau ama ngeliat mau gituan terus Gimana orang kalau Iya. ini jangan Iya. ngomong gimana. Yang penting kita harus ingin coba kasih tahu. nih jadi gini nih gue mau ngasih tau nih intinya gini aja nih lo kalau emang mau udah jangan panik banyak ini istighfar sholawat segala macam amalin tuh yang guru kasih tahu baca rotib segala macam udah amalin bisa kita dia tuh penting nggak maksain diri kita buat segala macam namanya takdir ketemu aja nikmatin aja nikmati sadari nikmati Terus kita percaya kalau dia itu ada, cuman ya ada jangan jangan diganggu juga. jangan diganggu Saya ganggu sama jangan nantang. jangan nantangin sekali-kali Iya. intinya gitu. Ya deh mungkin ya deh, thank you juga Opik. Udah deh. Rai. Iya. Thank you ya udah datang di ngencrit episode pertama, pembukaan. Jadi oleh libur makanya yuk sapi. Cakep. Tapi kita dari mana? Ini tim jagoan lagi rahasia. 86 lucu. Depok. Oke ya. Ding, kacamata Jaguar jatuh tuh lo ambil. Oke, mungkin segitu aja untuk ngencrit kali ini. Iya. Dan buat kalian kalau yang punya Iya, buat teman-teman yang punya cerita tentang horor atau pengalaman pribadi yang unik, seru, pokoknya cerita apa aja deh. Bisa DM ke IG gua atau DM ke IG Adon. Iya, benar. Nanti kita atur jadwalnya untuk mampir di channel kita. Oke, mungkin segitu aja untuk video kita kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Bek. Thank you. Bye. Oke. Oke, subs.